Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara pendirian badan usaha milik desa. Seperti kita tahu bahwa di tahun 2021 ini pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Ini adalah implikasi dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita tahu di 2015 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga telah melakukan pembuatan peraturan Menteri nomor 4 tahun 2015 tentang badan usaha milik desa. Dan saya ingin sharing sedikit bagaimana langkah awal mendirikan BUMDes. Tentunya masalah teknis tentang pendirian bisa dibaca di peraturan-peraturan pemerintah tadi, dan peraturan ini juga pasti merujuk pada Undang-Undang 6 tahun 2014 yaitu Undang-Undang Desa. Dan langkah awal yang harus dilakukan dalam mendirikan BUMDes adalah membentuk tim untuk meriset atau menganalisis potensi yang ada di desa yang nantinya bisa dijalankan oleh badan usaha, yaitu BUMDes, oleh badan usaha milik desa. Jadi tim ini terdiri dari anggota masyarakat, kelembagaan desa, dan tentunya yang bertanggung jawab di sini adalah kepala desa. Tim ini nantinya bertugas untuk meriset kira-kira usaha apa yang nanti layak dilakukan oleh badan usaha milik desa. Dan tim ini juga nanti hasilnya adalah memberikan laporan atau memberikan rekomendasi dari kajian atau riset yang telah dilakukan. Jadi tentang langkah apa yang harus dilakukan oleh BUMDes pada saat nanti sudah berdiri. Dan tim ini juga bisa merekomendasikan siapa-siapa saja nantinya yang bisa menjadi pengurus badan usaha milik desa. Untuk yang saya lalui, kebetulan saya tinggal di daerah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sudah mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 18 tahun 2018 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan badan usaha milik desa di Provinsi Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah itu sebelum mendirikan BUMDes itu mewajibkan melakukan riset atau kajian, dan tugasnya tim yang meriset atau yang melakukan kajian itu adalah meneliti di desa itu potensinya apa, nanti potensi itu yang akan digunakan sebagai usahanya BUMDes. Dan setelah tim itu bekerja dan tim itu sudah memberikan rekomendasi, tinggal tugas pemerintah desa dan BPD untuk menyusun peraturan ini, yaitu peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Sebagaimana kita tahu di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa di pasal 88 itu pendirian BUMDes cukup menggunakan Prokdes atau peraturan desa. Ya. Jadi pemerintah desa bersama-sama dengan BPD membentuk Perdes tentang pendirian BUMDes. Untuk selanjutnya, kepala desa bisa menunjuk orang-orang yang telah direkomendasikan oleh tim yang telah merumuskan BUMDes. Itu siapa-siapa saja.
itu terdiri dari pelaksana operasional dan pengawas. Kepala operasional adalah orang yang nanti mengelola BUMDes. Kepala operasional BUMDes ini, pelaksana operasional BUMDes ini itu beranggotakan minimal itu ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan kepala-kepala unit usaha. Dan kepala desa di sini bertugas sebagai penasehat. Dan komisaris atau pengawas itu terdiri dari anggota BPD, unsur tokoh masyarakat, dan keterwakilan masyarakat lainnya lah. Minimal itu 4 orang. Jadi nanti setelah membentuk perdes tentang pendirian BUMDes, kemudian kepala desa mengeluarkan surat keputusan kepala desa atau SK kepala desa untuk mengangkat pelaksana operasional BUMDes dan pengawas BUMDes. Nah, nanti setelah terbentuk pelaksana operasional dan pengawas BUMDes itu selanjutnya membentuk ADART dan SOP. Jadi yang membentuk ADART adalah pelaksana operasional dan pengawas. Untuk diketahui, pengawas ini jabatannya seperti komisaris kalau dalam perusahaan. Jadi komisaris BUMDes tidak lagi dijabat oleh kepala desa, tapi dijabat oleh pengawas. Nah, jadi komponen-komponen tadi, yang pertama adalah untuk mendirikan BUMDes ada tim perumus yang untuk menggali potensi desa dan merekomendasikan pengurus dan pengawas BUMDes. Nah, setelah tim ini bekerja, tim ini selesai, dilaporkan kepada kepala desa, lalu kepala desa dengan BPD membentuk perdes tentang pendirian badan usaha milik desa, lalu kepala desa mengeluarkan SK pengangkatan pelaksana operasional BUMDes, kemudian kepala desa mengeluarkan SK pengangkatan pengawas BUMDes, kemudian pengawas dan pelaksana operasional setelah mereka diangkat oleh kepala desa, mereka membentuk ADART BUMDes dan membentuk SOP BUMDes. Nah, sampai situ sahlah kepengurusan BUMDes. Pengurus BUMDes itu tinggal bekerja sesuai arahan dari tim perumus. Dokumen dari tim perumus itu kan berisi rekomendasi usaha apa yang harus dilakukan oleh BUMDes. Tidak harus kita mengikuti semua apa yang direkomendasikan, karena BUMDes juga bisa berinovasi sendiri. Yang penting masih dalam lingkup usaha yang ada di desa itu. Ini untuk awal contoh, misal di desa tersebut kesulitan air bersih, ini pengadaan air bersih bisa ditekel oleh BUMDes. Atau di desa tersebut sinyalnya susah, BUMDes bisa melakukan usaha internet desa dengan internet yang sistem tower wifi seperti itu, atau bisa bekerjasama dengan Telkom dan sebagainya. Atau BUMDes juga bisa melakukan usaha rebranding, misal BUMDes membeli produk dari warga setempat lalu dikemas ulang oleh BUMDes dengan label BUMDes. Jadi usaha-usaha BUMDes ini bisa disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa tersebut. Saya rasa itu tata cara tentang pendirian BUMDes. Untuk peraturan-peraturannya bisa dilihat di Undang-Undang
6 tahun 2014, di Permendes nomor 4 tahun 2015. Dan untuk di Jawa Tengah bisa dilihat di Pergub nomor 18 tahun 2018, dan yang terakhir di Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021. Tetap semangat untuk para pengurus BUMDes, semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.